Halo Mel, semoga sehat selalu ya. Gimana acara kemarin Mel? Semoga Melvi banyak dapat insight-insight baru ya dari apa yang dibawain para pembicara kemarin. Oh ya Mel, Kak Ujang dan juga Kak Mona mau ngobrol nih sama Melvi ya. Tapi sebelum kita ngobrol, mungkin kamu perlu pelajari dulu ya untuk proposal seperti yang Kak Mona sampaikan berikut ini. Nah, jadi Kak Mona dan juga Kak Ujang percaya Melvi bisa banget untuk promosi ya di akhir tahun di Desember 2022. Nah, em, kenapa perlu promosi? Ya, yang pertama itu karena kalau promosi di Desember 2022 kamu dapat cash award 10 juta. Lumayan banget kan untuk bisa nambah misalnya mau beli iPhone baru. Nah, yang kedua yaitu mulai Januari 2023 dan seterusnya ya, selama Melvi menempati posisi Associate Agency Director, itu kamu berhak ya mendapatkan yang namanya royalti dari komisi agen-agen di bawah grupnya Melvi. Jadi misalnya nih di bawahnya Melvi ada banyak agen ya, terus kemudian mereka melakukan penjualan. Nah, ketika mereka melakukan penjualan, kan pasti mereka terima komisi ya. Kita anggap aja komisi mereka dalam setahun ya, sampai dengan Desember 2023 itu 200 juta. Total semua komisi agent-agent di bawahnya Melvi. Nah, Melvi dapat berapa? Melvi akan terima total income-nya itu adalah 150 juta dalam setahun. Padahal kan sebenarnya yang kerja itu misalnya mereka gitu ya. Kalau misalnya Melvi kamu udah mulai untuk kuliah lagi, nah kamu tetap dapat nih ya ibaratnya gajimu tetap jalan walaupun apa namanya kamu misalnya lagi melakukan hal yang lain. Nah itu sih alasannya kenapa kita perlu kejar untuk mencapai AAD itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Melvi juga melakukan penjualan ya di tahun 2023 dengan posisi sebagai leader AAD ya kamu juga tetap dapetin lagi dari semua komisimu kamu terima lagi 75% gitu. Kan lumayan banget ya, berarti pekerjaannya sama dengan kamu melakukan juga penjualan, nah juga timmu juga sama melakukan penjualan, nah kamu terima semua tuh yang namanya overriding ya atau royalti sebesar 75% dari komisi semua agent termasuk Melvi di tahun 2023 ya. Nah, gimana nih apa namanya strateginya? Nah, Melvi boleh pelajari dulu gitu ya. Nanti kita diskusi gitu. Kira-kira kamu ada usulan kah? Atau kamu mungkin merasa berat kah? Atau sebenarnya kamu merasa bisa kok ini dilakukan gitu ya. Sehingga kita bisa bersinergi lebih baik lagi gitu. Nah, jadi Kak Mona usulkan ya Melvi di bulan Oktober ini kamu bisa capai tuh. Kemarin kan udah pecah telur ya Mel ya. Kamu bisa capai untuk 50 juta API-mu gitu ya. Berarti ada total 5 polis dengan premi sejuta ya. Misalnya gitu, misalnya nanti Melvi dan Mama kan sejuta contoh ya. Berarti masih ada lagi kurang 4 polis dengan premi 1 juta. Nah, kalau bisa itu diselesaikan sampai dengan akhir Oktober. Nah, November, Desember kamu melakukan lagi hal yang sama gitu ya, 5 polis gitu dengan premi 1 juta. Saya yakin lah pasti Melvi bisa ya dapat 10 polis dengan premi 1 juta. Kalau kamu capai 10 polis dengan premi 1 juta, itu omsetnya Melvi itu sekitar 100 juta totalnya ya. Nah, dengan omset kamu sekitar 100 juta, yaitu rata-rata ya kita income ini tergantung produk sih ya. Tapi anggap aja kita anggap rata-rata semuanya itu kamu terima 2 juta dalam waktu 24 bulan. Gitu kan lumayan ya Mel ya. Jadi satu cuma kamu kerjain dalam waktu 3 bulan ya, tiap bulan kamu akan terima sebesar 2 juta ya dalam waktu 24 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa, "Oh, aku maunya dapatnya 3 juta ah," ya kamu tambah lagi aja 50 juta berikutnya. Itu contohnya seperti itu, Mel. Ya itu kita bilang sebagai, apa namanya, tugas kita dalam hal selling, ya. Nah, kemudian dalam hal rekrutmen gimana nih? Nah,
kita bagi dua nih, Kak Mona saranin gitu ya. Bagi duanya itu adalah Melvi ngajak 3 orang aja gitu ya. Kamu mungkin ya kamu ngajaknya jangan 3 berarti ya. Mungkin kamu ngajaknya, untuk apa, di bulan Oktober misalnya kamu ngajaknya 4 sampai 5 orang gitu ya. Nah yang tertarik misalnya mungkin 3 gitu kan. Nah nanti tertarik untuk apa? Tertarik untuk, mereka bisa punya kode agent. Nah kita bisa cerita ke mereka, apa untungnya mereka punya kode agent. Yang pertama pastinya kalau mereka beli polis pribadi atau misalnya dia mau belikan, misalnya dia udah berkeluarga ya, dia mau belikan pasangannya atau anak-anaknya kan dia dapat cashback atau diskon. Jadi komisinya itu kan transfer kembali ke dia. Nah, mungkin kamu bisa ngajak kakak ya, kakaknya Melvi gitu kan. Jadi misalnya mereka bisa buka polis tapi selalu dapat diskon ya. Kenapa? Karena komisinya kan transfer lagi ke mereka. Atau ngajak lagi 2 sampai 3 orang teman Melvi yang lain ya. Nah, di samping itu Kak Mona juga, saat ini dan Kak Ujang kan lagi melakukan, terus perekrutan ya. Nah, agen-agen itu semuanya kita taruh, nantinya di bawah timnya Melvi gitu. Ketika mereka udah, melakukan AJI, kode izin udah keluar, HSI, MFC gitu ya. Nah, kita juga akan develop mereka sehingga mereka bisa, sama ya kayak Melvi segera pecah telur dan bisa berproduksi polis-polis selanjutnya. Intinya kita coba dulu gitu ya, yang terbaik gitu kan, baik yang dilakukan oleh Melvi, begitu juga dengan Kamona dan Kak. Nah, jadi ada 2 PR nih yang perlu dilakukan ya. Kalau Melvi, tugasnya itu adalah, untuk selling, kamu pertama pasti kamu buat dulu ya, 100 ya daftar nama ya. Nah, prioritaskan memang orang-orang yang Melvi kenal dulu gitu, deket gitu ya, misalnya, kakak sepupumu gitu ya, kakak ya om tante gitu kan, teman-teman yang deket gitu. Lebih bagus sih kalau misalnya mereka ada possibility untuk closing keluarganya ya. Jadi bukan hanya satu polis aja, tapi misalnya dia, istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian kamu bisa telepon kah, atau video call kah, atau Zoom gitu ya untuk survei online atau cerita konsep ya. Kan Melvi udah tahu ya cerita konsep atau boleh juga saya temenin itu untuk ketemu langsung atau untuk apa namanya di Zoom gitu ya. Misalnya kayak gitu, Mel. Nah, jadi fokus ke selling ya sambil kamu ngajak gitu, ngajak 2 sampai 3 orang ya untuk mereka bisa punya kode agent ya. Ngajaknya itu sebenarnya bisa juga itu nggak usah sampai mereka itu apa namanya ya mau fokus gitu ya untuk misalnya jadi agent banget gitu. Mereka ini aja dulu. Kalau ada yang mau seperti itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mereka mau apa namanya ya, mau untuk dapetin diskon gitu loh ya, diskon apa, premi ya, kalau mereka mau dapetin diskon premi, berarti mereka perlu ya, punya kode agent sehingga dia buka polis pribadi kan cashback apa, ya, komisinya kan ditransfer lagi ke dia gitu loh Mel, ya. Ini aja, caranya buat juga daftar nama teman-teman kamu, kakak sepupu, atau siapa gitu kira-kira yang menurut kamu mereka itu perlu gitu ya, terutama mungkin produk-produk misalnya bercerah atau pewarisan ya, atau misalnya PSS atau PPH Plus gitu ya. Nah, saat ini baik Kak Mona, Kak Ujang, dan juga Melvi kita fokus ya, fokusnya itu apa namanya ke performance goal gitu ya. Nah, sebenarnya kan goal itu ada dua ya. Satu apa namanya profitable goal ya. Profitable goal itu misalnya apa? Misalnya goalnya Melvi itu sampai akhir tahun menjadi AAD misalnya gitu ya, total omset sekian, bla bla bla, itu profitable goal. Nah, satu lagi performance goal. Nah, biar kita nggak stres, kita fokus ke performance goal aja gitu ya. Yaitu apa? Tiap hari kita usahakan, Melvi usahakan ya, ngobrol atau melakukan survei ke minimum satu orang gitu, 1 sampai 2 orang kalau bisa ya. Terus kemudian Sabtu Minggu kalau bisa ketemu gitu ya, 2 sampai 3 orang, apakah online ataupun offline. Jadi intinya dari Kamuna sih jangan sampai hal ini bisa bikin stres juga ya. Dibawa santai aja, seperti kemarin kata Eder gitu ya. Orang kalau kenyang kan nggak mungkin dia kamu tawarin apa aja dia pasti udah nggak mau. Kenapa? Dia udah kenyang gitu kan. Nah, jadi kita apa mindsetnya kita kayak gitu aja gitu. Jadi kalau kita nawarin orang kemudian
dia belum mau ya, dia belum masih PHP dan segala macam, kita lanjut aja lagi terus, nawarin yang lain ya. Yang kita udah tawarin itu gimana? Apakah dia udah menolak? Belum tentu. Sometimes ya, dia mungkin masih mikir-mikir dulu atau dia akan kembali lagi gitu ke Melvi gitu. Karena memang asuransi ini dibeli dengan orang yang butuh pastinya ya. Nah, tugas kita menceritakan survei hingga terciptalah kebutuhan itu. Gitu ya Mel, nanti kamu coba pikirin dulu kira-kira dari Melvinya gimana gitu ya. Kalau misalnya oke ya, atau kamu ada usulan lain nanti kita diskusi gitu. Ya, yang penting kalau menurut kamu Ona seperti yang kemarin dikatakan si Pahing itu, kita fokus dulu aja, lakukan aja dulu yang terbaik ya. Jangan ngelihat ke hasilnya gitu ya, tapi kita do our best aja ya. Oke Mel, thank you.